Lambat. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, rekan-rekan mahasiswa mata kuliah perlindungan saksi dan korban. Kembali saya harus mohon maaf ya. Saya di bulan-bulan ini sedang sangat padat sekali agendanya ya. Pekan kemarin saya ada di Semarang, pekan sebelumnya saya ada di Malaysia. Di ini saya di pekan ini saya harus tugas ke Makassar. Nah, jadi bukan keinginan saya untuk tidak masuk ya, tapi saya upayakan tetap masuk di sela-sela kegiatan itu saya akan tetap upayakan ada kelasnya. Tapi sekali lagi memang kalau kelas Zoom saya memilih untuk menyingkatnya sebentar saja, substansinya saja, karena satu kuota ya, itu menghabiskan kuota saudara dengan sangat banyak. Yang kedua ya Zoom ini memang tidak bisa untuk didesain untuk lama, panjang, lebar begitu. Jadi saya harusnya menyediakan saudara untuk bisa mempresentasikan hasil bacaannya, tapi kalau di Zoom begini saya skip dulu lah ya gitu. Saya mohon maaf. Share screen dulu. Oke, kita akan lanjutkan pembacaan kita pada satu buku yang menarik ini ya. Ya, sekali lagi saya memang menggunakan metode yang sangat tua, yaitu apa? Membaca buku. Tapi ya, itu memang pilihan yang saya ambil di tengah, sebentar, di tengah maraknya budaya yang kita sebut sebagai budaya literasi itu sedang menurun drastis. Oleh karena itu saya mengajak diri saya untuk dan seluruh mahasiswa untuk membaca. Di hari ini, kalau pekan kemarin kita bicara tentang pengantarnya, hari ini kita akan masuk ke bab pertama. Bab tentang kondisi perlindungan saksi dan korban di hadapan hukum. Nah, kita akan mengulik bagaimana hukum di Indonesia, cara tentang perlindungan saksi dan korban. Kita temukan nanti ada fakta-fakta menarik. Ya. Nah, oke. Apabila fakta di Indonesia, ya, perhatian dan perlindungan. Nah, mata kuliah kita kan perlindungan. Bahkan perhatiannya saja itu masih sangat kecil. Ya, ya. Jika dibanding apa? Kalau bandingkan terhadap tersangka dan terdakwa. Jadi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata itu dibuat memang untuk menyelamatkan, dalam tanda kutip ya, menyelamatkan terdakwa. Kenapa? Era sebelumnya, di era HIR, itu terdakwa sengsara betul. Jadi, karena itu kan kepentingannya kolonial, jadi semua orang bisa diambil seenaknya dan sebagainya dengan tanpa banyak diketat itu ya, tanpa memperhatikan hak asasi manusia, jadi boleh saja diproses dan sebagainya. Sehingga aparat penegak hukum itu sangat sewenang-wenang. Oleh karena KUHAP itu datang untuk mengontrol aparat penegak hukum. Jadi memang konsentrasinya pada aparat penegak hukum dan siapa namanya haknya si terdakwa mengikuti hak asasi manusia untuk bisa mempertanggungjawabkan di hadapan hukum. Nah, kelewat memang pembahasan tentang korban dan saksi ini. Kenapa? Karena memang bukan bagiannya. Nah, gitu. Memang bukan tujuan utamanya. Jadi saksi dan korban hampir tidak mendapatkan perhatian secara proporsional. Yang dikutip dari ini, dari dikeluarkan oleh ICW. Nah, ada satu berapa catatan ya, tahun 2007. Misalnya di sini ya, tertulis bahwa dalam KUHP pasal 50 sampai 68 mengatur hanya mengatur terkait dengan pelindungan terhadap tersangka dan terdakwa. Dari apa? Dari kemungkinan tercerabutnya hak-hak mereka. Tadi yang saya sebut dengan HAM-nya bagi para terdakwa dan tersangka itu. Namun, namun terkait saksi dan korban itu belum diberikan jaminan yang layak atas perlindungan hukum. Karena memang KUHP itu nggak konsen ke situ.
Jadi yang perlu kita tadi. Jadi kalau kita ngomong-ngomong sesuatu, kita harus tahu kondisinya secara tepat dulu. Salah kita menganalisis kondisinya, kah? Apa yang terjadi berikutnya bisa menimbulkan kesalahan-kesalahan cerna juga dalam pikiran kita. Gitu. Maka misalnya ya, kalau kita ingin melihat pentingnya posisi saksi, termasuk ahli, ini salah ya, istilah yang tidak tepat, kita buang istilahnya. Jadi kalau membaca itu salah satunya membaca kritis. Kita cara membaca itu kesalahan orang dalam membaca itu dia baca ya baca aja. Pertama nggak baca, itu ya. Kedua syukur dia baca, tapi dia telan mentah-mentah, dia tidak kritis, tidak menjadi learner. Jadi kalau pembelajar dia akan bisa memilah-milah, "Ah, ini salah nih, ini nggak sesuai nih." Nah, Anda kalau belum sampai pada level itu berarti memang belum sampai pada pembelajar. Harus naikkan level lagi. Caranya untuk bisa baca apa nih? Bisa memahami ini gimana? Ya baca ini, baca perbandingannya sebentar. Jadi banyak baca satu itu akan melahirkan bacaan bantahannya, penguatnya. Oh, di buku ini dikuatkan, di buku yang lain dia dibantah. Oh, ini ada ternyata ada pandangan berbeda di situ. Dapat dari mana? Dari baca. Kalau baca satu aja enggak, bagaimana tahu perdebatan di antara kalangan ilmuwan? Aduh, Pak, nggak level saya. Itu saudara sedang merendahkan diri saudara sendiri. Saudara itu orang yang hebat, cuma tidak diasah otaknya dengan banyak membaca. Saya tahu Anda mengasah otak dengan yang lain, saya tahu itu. Ya, saya percaya, saya husnuzon baik kepada saudara. Iya, tapi terkait membaca, saya sudah tanyakan ya di kelas, ternyata Anda lemah sekali dalam membaca buku. Tidak harus buku cetak, nggak harus punya. Sekarang itu gampang, ya. Nggak harus cetak, tapi baca. Kalau nggak mampu baca dengan pakai audiobook. Jadi ini kan bisa dibacakan dengan audio gitu. Nah, itu ya. AI sekarang banyak gitu. Merubah itu menjadi audiobook. Lalu kita lihat saksi. Ya, penting posisi saksi misalnya dalam Undang-Undang HAM. Terkait pengadilan HAM. Setiap korban dan pelanggaran berat berhak nih. Berhak atas perlindungan fisik maupun mental. Dari apa? Bahkan sekedar ancaman pun dia harus lewas. Ya, kemarin kan kita dihadapkan tadi ada satu berita yang oh, dia sudah lapor, diancam begini-begini, tapi sama pihak aparat penegak hukum dicuekin saja. Akhirnya apa? Mati beneran dibunuh dia. Terhadap gangguan, teror, kekerasan dari pihak manapun. Perlindungan sebagai maksud pasal satu wajib dilaksanakan oleh penegak hukum dengan apa? Ya cuma-cuma. Ini yang repot kan kita tuh. Tantangannya kenapa? Bayar dong. Nah, itu. Kalau ada bayar cepat ya diproses. Giliran giliran nggak ada aja, nggak ada uangnya, gitu. Cuekin. Hmm. Diatur di peraturan pemerintah. Jadi ada perintah kepada pemerintah untuk membuat peraturan. Ini namanya peraturan organik, peraturan yang lahir dari perintah peraturan yang ada di atasnya. Perlindungan tuh yang kemana? Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental. Perahasiaan identitas. Nah, ini juga penting. Kita ini negeri yang salah satu yang bermasalah dengan apa namanya? Kerahasiaan identitas. Ya. Kakaknya orang aja bisa jadi bungkus nasi campur gitu. Padahal itu kan data pribadi orang. Dia siapa, nim, kapan nikahnya siapa, keluarga bapaknya siapa, anaknya siapa, tinggal di mana. Data gitu dianggap remeh oleh kita. Negara yang kacaunya. Padahal itu apalagi berkaitan dengan kasus. Wah, itu sangat penting dijaga. Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan salah. Bayangkan ya, ini saya nanti saya biasanya menunjukkan ada berapa eh, video, tapi sekarang kita skip dulu lah. Misalnya ada, mohon maaf nih, ini si A ini korban perkosaan dari 10 orang. Mohon maaf ya. Ya, bayangkan dia harus bersaksi di hadapan orang-orang ini.
Lalu menceritakan, mohon maaf, menceritakan bagaimana dia diperkosa. Bayangkan suasana mentalnya, mana beratnya. Oh, si Anila perempuan belum tentu. Si Ania bayangkan ada laki-laki di kelas-kelas kayak di kelas ini ya, bayangkan di kelas kayak gini, di kelas kita ini ada laki-laki yang badannya kekar hebat hebat, hebat. Tiba-tiba diperkosa oleh laki-laki lain 10 orang. Coba bayangkan berani nggak si A itu? Walaupun dia laki-laki keren gagah, tapi dia kan korban perkosaan. Terus berat. Jadi saya mohon maaf, ini bukan ingin melecehkan, mungkin mau apa enggak. Saya ingin kita berpikir gimana beratnya jadi saksi itu. Apalagi dia jadi korban. Apalagi perkara-perkara yang mohon maaf itu mengguncang jiwa. Tentu beda antara misalnya pencurian. Ya, dia akan lebih mudah secara mental untuk bicara. Oh itu Pak, kayaknya nyuri itu gitu. Bayangkan kalau misalnya sifatnya itu kasus kekerasan seksual. Gimana tuh? Gak gampang. Nah, maka ada amanah tuh undang-undang, adanya lembaga yang ditugaskan untuk memberikan perlindungan pada hak, nah, pada saksi dan atau korban. Nah, itulah nanti namanya adalah LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ini penting untuk kita ketahui. Kenapa? Oh, ternyata negara mulai hadir. Walaupun nanti kita akan kritisi lagi. Saudara akan menemukan mungkin dalam pembacaan-pembacaan saudara, dan nanti juga oh ada masalah misalnya, ada kendala, ada ada hambatan-hambatan yang dihadapi oleh lembaga ini. Nanti kita akan temukan itu. Misalnya sebelum ada undang-undang yang terkait LPSK ini, misalnya dalam KPK itu ternyata ini kita nggak banyak tahu nih, berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau korban. Kenapa? Perkaranya ini nggak gampang. Bayangkan yang kejadian di Semarang itu, saksinya ditemukan meninggal. Kenapa? Ini berkaitan dengan orang besar. Apalagi kalau kasusnya melibatkan banyak pihak. Orang-orang, apa namanya, tokoh-tokoh besar. Misalnya kasus yang lagi ramai ini kan kasus haji. Itu kan ternyata aliran dananya kemana-mana macam-macam itu. Yang terlibat ribuan. Asal lagi ngerokoknya goblok anjing. Mau apa tuh? Nggak mau basah goblok. Udah, ini udah basah. Oh. Tadi aku mau tanding. Itu lewat tuh. Apa kajian? Ya, ini salah satu contohnya. Tuh. Jadi kondisi dalam kita ini, kondisi yang dihadapi dalam ranah berkaitan dengan ya, kondisi perlindungan saksi dan korban Indonesia itu pertama kita lihatnya dari segi peraturannya. Ternyata dari segi peraturan kita itu selama ini kurang, ya. KUHP itu sebagai utamanya dalam hukum acara pidana itu kurang memperhatikan yang namanya saksi dan korban. Padahal, nah, kalau ada satu kondisi-kondisi tertentu, ya tidak semua memang, tidak semua saksi dan korban itu perlu dilindungi dan penting untuk dilindungi. Ada yang tidak urgent gitu, ya. Penting itu bukan jawabannya, bukan antonimnya dianggap remeh gitu, bukan. Ada skala prioritas, ya. Kalau tidak ada ancaman kan memang bukan berarti dia itu apa namanya tidak penting sebagai saksi, penting, tapi kan tidak ada halangan atau ancaman atau potensi untuk berbahaya begitu. Bahkan di sini disampaikan hampir tidak mendapatkan perhatian. Hampir. Kenapa? Dalam catatan yang lain misalnya ketemukan
saksi di dalam KUHP itu disebut saksi dan korban itu sebutannya pun sedikit. Kalau itu ada hak-hak tersangka, tidak ada hak-hak saksi. Nah, gitu. Yang ada tuh pembatasan siapa yang nggak boleh bersaksi, siapa dan situ. Perlu diketahui oleh mahasiswa di hari-hari sekarang ini sedang ada pembahasan tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata ini. Nah, salah satu yang dibahas ya bicara tentang saksi dan korban. Kenapa? Berangkat dari ini. Jadi KUHP yang ini itu sedang akan direvisi. Entah entah gimana hasilnya. Karena draftnya macam-macam dan daftar isian masalahnya DIM namanya itu panjang sekali sekarang. Di sini ada catatan yang ingin saya uh, dan saudara sekalian perhatikan. Dalam proses pengupahan kasus tindak pidana, ya, dari awal sampai akhir itu, keberadaan peran saksi itu sangatlah diharapkan. Bahkan, catatannya, ia menjadi faktor penentu. Kalau ditanya kurang alat bukti, yang paling sering terjadi itu kurang saksi. Polisi kan bilang, kasusnya masih terus kami proses, kenapa masih kurang eh, kurang buktinya. Nah, bukti yang kurang itu, alat bukti yang kurang itu, yang paling diperhatikan itu adalah saksi. Kenapa? Kalau saksinya nggak ada gimana? Orang kan nganggap, oh Pak, banyak Pak, ada dugaannya begini. Apa namanya, mendesain kasusnya itu merangkai. Tapi kan untuk membuktikan apakah itu benar kejadiannya seperti itu, kita tidak tahu. Oleh kata memang ada adagium dalam hukum kepada hakim terutama, hakim itu lebih baik melepaskan 1.000 penjahat dibanding menghukum satu orang tidak bersalah. Kok kelihatannya nggak adil? Iya, memang hakim itu haruslah punya keyakinan yang bulat, keyakinan yang utuh untuk satu perkara. Kalau dia tidak yakin, walaupun besar dugaan, sekali lagi ya, besar dugaan pelakunya tuh ya si dia itu. Tapi gimana ya gitu. Hakim bukan bukan apa namanya malaikat pencatat yang tahu semua kejadian itu. Dia merangkai dari apa yang dikisahkan. Nah, kalau itu perkara yang sebenarnya bisa nih kalau ada saksi yang mau bersaksi tapi misalnya saksinya takut diancam. Aduh, kalau saya bersaksi nanti habis karir saya nih. Kalau saya bersaksi nanti keluarga saya nggak aman nih. Diancam anak saya, istri saya, keluarga saya. Itu coba ingat-ingat kembali berapa tahun yang lalu ada kasus apa tuh yang apa nih mohon maaf aku agak lupa Vina atau apa itu yang jadi di apa namanya kasusnya ramai lagi diungkap itu kalau dugaannya ya walaupun akhirnya susah juga terungkap apa itu dugaannya si pelaku yang dianggap sebagai pelaku sebenarnya bukan pelakunya nah adalah orang-orang korban salah tangkap. Nah, tapi mengungkap kesalah tangkap itu susah. Kalau di TV itu kan banyaknya atau di YouTube tuh kita temukan ada investigasi begini begini begini. Tapi kalau saksinya nggak cukup, ya walaupun investigasinya nampak meyakinkan, susah dibawa ke persidangan. Salahkan hakimnya enggak, hakim tidak bisa dipersalahkan ketika memang alat buktinya itu tidak meyakinkan. Nah, padahal alat penentu utama itu saksi. Ada saksi itu yang kalau dimintai media bersaksi dia. Tapi giliran sudah bawa persidangan, pelitat-pelitut atau bahkan kadang tidak datang. Tanpa kehadiran dan peran dari saksi, hadir tapi kesaksiannya jelek, sama aja kan nih. Kita nih yang jadi catatan pengacara tuh pinter, pengacara lawan tuh. Banyak aja orang itu yang dia kalau ngomong dalam kondisi tidak tertekan, dia akan ngomong cerita lancar. Kalau di pengadilan itu kan suasananya beda. Sekali-kali nanti saudara tuh
Datanglah ke pengadilan tuh nonton aja. Takut Pak, duh nggak enak. Ya itu kalian yang nonton aja takut-takut, apalagi orang. Bayangkan, mohon maaf, orang ya saya bukan mengecilkannya. Orang kalau kita sering bilang orang deso gitu ya. Sekali lagi itu bukan buruk. Ya, saya tidak ngomong ini dalam kategori dalam dalam kondisi menjelekkan. Tapi kan memang kita temukan itu ada fakta. Ya, orang yang di kampung nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba dibawa untuk jadi saksi. Oh, di bawah wah kondisi peradilan yang begitu, takut rek, takut lah dia. Ngomongnya belitak-belituk. Saya sering nemu kan, dia ngomong ada. Jadinya baik-baik aja, tapi pas giliran di situ pucat mukanya, ngomong tuh terbata-bata, salah-salah. Nah itu dikejar oleh pengacara lawan tuh. Pengacaranya pintar. Bisa jadi memang sebenarnya kejadiannya dia menyaksikan, tapi ketika dia mau menceritakan ke depan hakim, jelek ceritanya. Nah, kalau kayak gitu, salahkan hakim yang enggak, hakimnya bilang, ah saksinya nggak meyakinkan. Nah, gimana? Itu nggak gampang. Nggak ketika kehadiran atau peran saksinya rendah itu maupun korbannya dapat dipastikan menjadi dark number. Ya, lihat catatan kakinya. Jumlah keseluruhan tidak pernah diketahui. Karena apa? Karena korban tidak mengetahui atau segan melaporkan kepada kepolisian. Jadi ada dark number. Apa itu sebenarnya? Kalau yang sering kita bilang itu apa namanya? Seperti gunung es di lautan tuh ada yang nonjol sedikit. Oh itu kelihatannya kecil padahal ternyata di bawahnya besar. Gunung es itu kan kalau di bawah air dia masih bisa bertahan lebih lama dibanding dia ketika dia muncul di permukaan. Yang di permukaan tuh cepat cair. Nah, jadi kelihatannya kecil tapi ternyata dalamnya besar. Nah, ini ada dark number. Kenapa? Korban segan melaporkan, takut tidak bisa terbukti. Nah, kenapa? Karena pengakuan dari saksi inilah itu penting. Oh, saudara belajar dulu waktu hukum acara pidana bahkan kalau ada seseorang, misalnya namanya Joko, mengaku salah, ngaku dia, Pak, saya melakukan pembunuhan sekian-sekian. Apakah bisa dipidana? Tidak, kecuali, sekali lagi, saya menggunakan istilah tidak, kecuali dia mampu menunjukkan bukti-bukti. Walaupun dia, jadi saya, misalnya polisi tiba-tiba datang ke orang saya, Pak, saya habis bunuh orang. Saya nggak bisa langsung kamu tangkap di penjara gitu, nggak bisa. Dikumpulkan alat bukti. Saya selaku aparat penegak hukum wajib mengumpulkan bukti. Saya cari keterangannya gimana, dia buang, dia bunuhnya gimana, apa di siapa, dan sebagainya, korbannya siapa. Dia sih. Kalau semua alat bukti itu nggak ada, selesailah kita. Walaupun realnya pembunuhnya itu dia. Ini beda dengan sistem ya. Misalnya kalau saudara nonton apa serial-serial di Amerika, convention apa pengakuan, confession ya, pengakuan itu dia confess di depan penegak hukum kalau dia bersalah itu bisa. Kalau di Indonesia tidak, tuh ya. Nah, ini ya pentingnya saksi di dalam hukum kita sehingga kondisi yang begitu itu terutama kondisi peraturan perundang-undangannya mengakibatkan kita punya catatan besar untuk mempelajari ini. Nanti kita akan bicara di pekan depan pelindungan saksi dan korbannya. Kayak gitu. Nah, satu bab selesai. Di sini totalnya ada berapa bab? Ada 9 bab, tapi nanti ada yang panjang-panjang. Jadi bab ada yang sekali selesai. Kalau ini kan cuma 4 halaman. Kalau ini misalnya, ini lumayan halamannya. Itu 17 sampai 3. Panjang kan? Yang 45 sampai, oh, ini kecil aja. Di sini panjang juga. Ini lumayan.
Nah, itu. Jadi ada yang panjang nanti kita belah jadi dua. Kira-kira begitu. Baik, eh, saya sedang diburu ke Allahu Akbar kegiatan lainnya sebentar ya. Saya tadi lupa buka sikatnya.